Yang terhormat para pemilik merek, brand owner, dan para pimpinan perusahaan pengelola merek di Indonesia. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pertama-tama kami dari penyelenggara, yaitu dari majalah SWA dan Buzz & Co. Ini konsultan yang khusus menangani word of mouth marketing, mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada acara kita malam ini, yaitu malam pemberian apresiasi, yaitu Indonesia Word of Mouth Marketing tahun 2014 berdasarkan hasil survei tentang word of mouth yang tadi sudah disampaikan, yang ke-6 kalinya kami selenggarakan. Ya, jadi survei tentang word of mouth ini sudah 6 kali kami selenggarakan, yang secara konsisten kami jalankan berturut-turut setiap tahun. Ya. Para hadirin semuanya, seperti kita ketahui ada beberapa cara ya dalam mengukur kehebatan sebuah merek. Ya. Jadi seperti kita ketahui, kehebatan merek antara lain bisa diukur atau dilihat misalnya dari kekuatan awareness-nya. Kemudian bisa juga dilihat dari kehebatan servisnya, ya. Kemudian juga bisa dilihat dari brand equity-nya, juga misalnya dari tingkat loyalitas pelanggannya. Ya, itu antara lain kita bisa melihat kehebatan merek dari beberapa aspek tersebut. Nah, melalui survei WOM, Word of Mouth Marketing, majalah SWA dan Buzz & Co mencoba mengukur kekuatan merek dari aspek seberapa banyak sebuah merek itu dibicarakan dan direkomendasikan untuk dibeli dan digunakan, yang kemudian ujung-ujungnya kita sebut sebagai the most recommended brand. Ya. Ukuran yang dipakai dalam survei ini adalah word of mouth index. Ini meliputi 3 variabel. Ini yang pertama, seberapa banyak sebuah merek dibicarakan. Ya. Kemudian variabel kedua, seberapa banyak sebuah merek dipromosikan secara positif, ya. Jadi ini harus positif. Kemudian yang ketiga, seberapa banyak sebuah merek direkomendasikan untuk digunakan dan dibeli. Jadi ada 3 variabel tadi. Nah, dengan melihat metode atau pendekatan yang kami gunakan pada survei WOM ini, kami yakin hasil survei ini akan dapat membawa banyak manfaat bagi kita semuanya, ya. Jadi ini bagi pemilik merek, bagi konsumen, industri, dan dunia bisnis secara keseluruhan. Dan kami yakin survei ini juga akan dapat melengkapi hasil survei tentang konsep pemasaran yang selama ini mungkin juga sudah Bapak Ibu pergunakan, yang untuk membuat merek-merek Bapak Ibu bisa selalu unggul di pasar. Ya. Para hadirin semuanya, karena melihat manfaat tersebut, ya, kami dari majalah SWA dan Buzz & Co, seperti tadi sudah kami paparkan, kami secara konsisten setiap tahun melakukan riset tentang word of mouth marketing ini, dan kemudian hasilnya kami kupas secara lengkap sebagai cover story di majalah SWA yang pada edisi 2014 ini sudah kami terbitkan, yang malam ini nanti juga akan kami bagikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Para hadirin semuanya, secara garis besar prinsip word of mouth marketing adalah bagaimana sebuah merek dibicarakan secara positif oleh konsumen, kemudian dipromosikan secara positif, dan kemudian direkomendasikan untuk dibeli. Dari survei bersama yang kami lakukan ini, ada banyak temuan menarik yang dapat kita pelajari, yang secara lengkap nanti dapat dibaca di majalah SWA. Dan nanti rekan kami, Pak Sumardi, pimpinan Buzz & Co, nanti juga akan menjelaskan kepada kita apa dan bagaimana survei tentang word of mouth marketing ini. Ya. Pada kesempatan ini, tapi perkenankan kami menyampaikan beberapa highlight dari survei yang kami lakukan ini. Ya. Yang pertama, alasan orang membicarakan sebuah merek atau produk ini ternyata sebagian besar karena alasan kualitas produk dan pengalaman konsumen pada produk tersebut. Ini mencapai 51% dari populasi konsumen yang disurvei. Ya.
Nah, jadi ternyata peran kualitas produk sangat besar sekali yang membuat sebuah merek itu dibicarakan. Nah, sisanya kenapa orang membicarakan produk atau merek itu 17% karena iklan, 11% karena program TV, 8% karena point of sale, 6% karena melihat dan membaca informasi di website, 4% karena promosi juga termasuk event, 2% karena direct mail atau email, dan 1% karena lainnya. Jadi sekali lagi lebih dari 50% karena kualitas produk, ya. Jadi dari data tersebut di atas memang terlihat kalau faktor kualitas produk dan pengalaman konsumen mengkonsumsi produk sangat dominan dalam membuat orang membicarakan sebuah merek atau produk yang lalu baru diikuti oleh program komunikasi seperti tadi iklan, website, direct mail, promosi, dan sebagainya. Ada beberapa hal penting yang harus kita catat terkait dari aspek produk dan pelayanan tadi yang sangat dominan tadi, ya. Ini antara lain dari segi kualitas produk atau value proposition, positioning, dan diferensiasi. Ini merek kita memang harus hebat dan unik serta sesuai dengan janji-janji yang kita berikan. Dan ini kita semuanya tentu sudah memahaminya, ya. Kemudian dari segi pelayanan dan komitmen serta ketulusan kepada pelanggan, merek kita juga harus diakui konsistensinya. Nah, para hadirin semuanya, jika dari aspek produk tadi kita sudah merancang dengan bagus, ya, menjalankan prinsip-prinsip seperti tadi yang sudah kami sampaikan di atas, strategi pemasaran yang seperti apa yang akan membuat merek kita dibicarakan, dipromosikan, dan kemudian dibeli. Nah, yang berdasarkan survei yang kami jalankan tadi, langkah berikutnya tentu saja kita harus dapat menjalankan strategi yang bagus melalui tadi beberapa medium yang tadi sudah kami sampaikan berdasarkan survei yang tadi kami sampaikan, yaitu bagaimana strategi beriklan kita, bagaimana penampilan merek produk kita di website, bagaimana point of sales kita, bagaimana strategi promosi atau brand activation kita, dan bagaimana strategi kita mengharap konsumen secara langsung melalui direct mail ataupun email. Kemudian setelah strategi komunikasi pemasaran bisa kita jalankan dengan baik, hal lain yang harus dikelola dengan baik adalah mengelola media komunikasi yang selama ini memang secara khusus dipakai untuk word of mouth marketing. Jadi berdasarkan survei yang kami lakukan bersama Pas Enco, konsumen membicarakan dan mempromosikan merek itu melalui sebagian besar melalui tatap muka. Jadi tatap muka ini tetap menjadi medium yang paling besar yang dilakukan konsumen dalam membicarakan merek. Ini mencapai 84%. Kemudian melalui online, ini email, sosial media itu 47%. Kemudian ini yang menarik melalui arisan. Melalui arisan ini juga mencapai 25%. Kemudian melalui komunitas, seperti diketahui sekarang kan banyak sekali komunitas-komunitas, itu mencapai 20%. Jadi ini juga harus medium-medium yang juga harus kita perhatikan supaya WOM kita berhasil. Supaya WOM kita berhasil, kita harus memahami mereka memakai medium apa saja. Tadi seperti saya sampaikan, ada tatap muka, ada melalui online, sosial media, arisan, dan komunitas. Nah, para hadirin semuanya, setelah kita tadi dapat menjalankan dengan baik apa yang kita lakukan supaya produk kita bisa dibicarakan dengan positif, dipromosikan, dan direkomendasikan, yang tetap perlu disadari, WOM tidak hanya sekedar membuat konsumen membicarakan. Jadi tujuan WOM tidak hanya membuat merek kita dibicarakan, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana konsumen sekali lagi mempromosikan secara positif dan merekomendasikan atau ikut menjual merek kita. Jadi kita harus membuat program WOM yang memiliki dampak terhadap ketiga efek tersebut, yaitu dibicarakan, dipromosikan, dan direkomendasikan. Para hadirin semuanya, dari survei word of mouth yang sudah kami lakukan,
sudah ada daftar merek-merek yang berhasil memperoleh nilai WOM Index tertinggi di kategori produk masing-masing. Untuk itu kami atas nama Majalah SWA dan Bas & Co mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan yang tinggi pada Ibu dan Bapak, para pemilik dan pengelola merek, sehingga merek Bapak Ibu semuanya diapresiasi tinggi oleh konsumen Bapak Ibu semuanya. Dengan hasil survei ini terbukti jika strategi pemasaran dan bisnis secara keseluruhan dari perusahaan yang Ibu dan Bapak kelola terbukti sudah diterima dengan baik oleh konsumen dan juga oleh pelanggan. Yang karena mereka puas dengan produknya, mereka puas dengan pelayanan yang sudah Bapak Ibu berikan, mereka kemudian membicarakannya, mempromosikannya, dan merekomendasikan merek Bapak dan Ibu sekalian. Dengan hasil survei ini, kami berharap Ibu Bapak juga dapat lebih baik lagi mengetahui posisi merek Ibu Bapak semuanya, terutama dari perspektif pendekatan WOM. Jadi dengan hasil studi ini yang juga Bapak Ibu dapat baca di SWA, Bapak Ibu bisa mengetahui mapping atau posisi merek Bapak Ibu terhadap merek-merek lain di kategori yang sama dari aspek word of mouth. Ya. Dan dengan studi itu kami juga berharap Bapak Ibu semuanya nanti dapat terus meningkatkan strategi Ibu Bapak sekalian. Dan dengan itu pula kami juga berharap dari waktu ke waktu Ibu Bapak dapat terus meningkatkan kinerja merek Bapak Ibu semuanya. Para hadirin semuanya, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemilik dan pengelola merek yang nanti akan memberikan sharing kepada kita. Yang pertama Bapak Muhammad Subhan Aksa, beliau adalah Komisaris Utama Poswa Taksi yang nanti akan memberikan sharing kepada kita bagaimana Poswa Taksi sebagai pendatang baru mereknya berhasil dibicarakan, dipromosikan, dan direkomendasikan. Kemudian nanti juga ada Bapak Roberto Saputra, ini Direktur Smart Friend, ini juga operator yang khusus di bidang CDMA, yang juga bagaimana mereka bisa membuat strategi sehingga mereknya tetap bisa dibicarakan, dipromosikan, dan direkomendasikan. Kami yakin nanti sharing dari kedua pembicara tadi akan memberikan insight kepada kita yang mudah-mudahan nanti juga akan dapat kita pelajari untuk perkembangan merek kita masing-masing. Demikian Ibu Bapak sedikit pengantar dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih atas dukungannya pada program Indonesia Word of Mouth Marketing Index. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua mitra kerjasama yang sudah mendukung acara kita malam ini, dan terutama dari Bas & Co yang sudah bekerja sama dengan kami selama 6 kali berturut-turut selama 6 tahun untuk kemajuan dunia pemasaran, untuk kemajuan merek-merek di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.